Halo sahabat bonsai, kembali lagi di channel Jiwa Tani, channel yang membahas seputar bonsai dan tabula pot. Sahabat semua, kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman pemula apa saja tanaman atau pohon yang bisa kita jadikan bahan bonsai dan mudah kita peroleh di alam, sahabat semua. Jadi langsung saja simak terus videonya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru seputar bonsai dan tabula pot. Oke sahabat semua, langsung saja kita simak videonya. Seperti ini sahabat semua. Siapa yang tidak kenal dengan kelapa ya? Jadi tanaman kelapa, ada buah kelapa, ini sangat mudah kita peroleh. Nah, jadi kelapa ini saya rekomendasikan untuk pemula dijadikan bonsai. Ini sangat, pembuatannya juga sangat mudah, simple dan praktis. Jadi tanaman kelapa sangat mudah kita peroleh ya. Jadi kelapa, semua orang juga tahu kelapa. Ini tanaman 1000 manfaat ya. Nah sahabat semua, yang pertama tanaman yang cocok dijadikan bonsai untuk pemula adalah kelapa. Jadi seperti ini ya. Ini kelapa ya sahabat semua. Nanti kalau sudah jadi hasilnya akan seperti ini. Bonsai kelapa pembuatannya juga sangat simpel dan praktis. Kemudian kita bisa berkreatif dan berkreasi membuat ornamen seperti ini. Jadi ini saya kemarin buat ya, ornamen laba-laba seperti ini. Ini bonsainya tidak terawat ya, harusnya saya melakukan tebas ekstrim ya, agar daunnya lebih sedikit kecil. Nah saya kurang ada waktu untuk merawatnya, jadi masih berukuran besar seperti ini. Buatan bonsai kelapa sangat simpel dan praktis, jadi cocok untuk pemula. Kemudian untuk yang kedua, ada yang tahu sahabat semua ini tanaman apa? Ini tanaman yang cocok dijadikan bonsai untuk pemula ya. Jadi pemula pasti tahu tanaman ini. Ini adalah tanaman low atau tanaman loa. Jadi tanaman ini sangat cepat pertumbuhannya. Ini juga sangat mudah diperoleh dan masih banyak lagi ada di alam. Tanaman ini juga mudah dibudidayakan, bisa dibudidayakan dengan cara stek ya. Stek batang. Ini juga sangat mudah tumbuhnya. Jadi loa ya, seperti ini. Ini loa seperti ini. Ini loa saya yang kemarin ya, masih proses. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ada waru. Nah, siapa yang tidak kenal waru ya? Jadi waru merupakan tanaman yang mudah kita peroleh dan kita dapatkan ya, masih banyak di alam. Ini adalah jenis waru lokal ya. Sahabat semua, untuk waru meskipun daunnya besar ya, sebesar ini ya, bahkan lebih besar lagi jika di alam, tapi tanaman ini sangat gampang sekali dikecilkan daunnya. Bisa dilihat sahabat semua seperti ini. Ini adalah waru lokal ya. Ini waru lokal. Kemudian di alam waru juga kita peroleh banyak yang berkarakter seperti ini. Jadi bentuk batangnya juga banyak yang berkarakter di alam. Jadi masih bisa kita peroleh ya. Jadi tanaman waru juga ada banyak jenis ya. Ada waru merah ya. Ada waru parigata juga seperti ini. Ini adalah waru parigata ya. Saya sambung dengan akar waru ya. Kemudian ini ada waru merah seperti ini. Jadi daunnya bisa kecil, bahkan bisa lebih kecil dari ini. Bisa dilihat ya, saya ambil perbandingannya, bisa dilihat. Nah seperti ini coba semua, kita lihat perbandingannya. Ini yang kecil seperti ini, kemudian ini yang besar. Nah sangat beda sekali ya, sangat jauh sekali perbedaannya. Jadi seperti ini, kameranya nggak bisa fokus ya. Untuk waru saya rekomendasikan untuk pemula ya, dijadikan bonsai. Jadi di alam untuk waru banyak yang batangnya berkarakter. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah waru lokal ya, saya cari di alam
dengan batangnya berkarakter ya. Bisa dilihat ini separuh batangnya sudah dimakan rayap, kemudian saya sambung sisip dengan waru merah. Jadi untuk tanaman waru saya rekomendasikan untuk teman pemula ini dijadikan bonsai karena juga pertumbuhannya cepat, mudah diperoleh, kemudian banyak sekali di alam yang bentuknya berkarakter. Jadi kita memprosesnya tidak terlalu lama, jadi lebih cepat pemrosesan untuk tanaman. Sahabat bonsai, untuk yang ketiga teman-teman ya, jadi ini bunganya sangat cantik sekali. Ini adalah tanaman lantana. Jadi lantana saya rekomendasikan untuk pemula. Selain bunganya yang cantik, tanaman ini memiliki banyak warna bunga. Jadi yang saya miliki adalah bunga lantana yang warnanya orange. Inilah lantana mikro sahabat semua, jadi bunganya sangat cantik sekali. Untuk lantana ya, ini saya okulasi kemarin ya, saya sambung sisip menggunakan akar. Ini akarnya sahabat semua ya. Jadi ini belum saya lakukan pembentukan seperti ini ya. Ini lantana, bunganya sangat cantik sekali, bisa dilihat ya seperti ini. Kemudian untuk lantana di alam masih banyak yang batangnya berkarakter seperti ini, bisa dilihat gayanya keren ya. Ini gaya orang duduk. Ini ada di video saya yang kemarin saya buat, silahkan dicek di channel saya. Ini masih proses pembentukan ya. Ini hasil dari sambung sisip. Nanti mungkin saya akan membuat video untuk proses pengawatan dari tanaman bonsai lantana ini. Jadi masih menggunakan kawat sederhana, kabel listrik ya. Jadi ini kabel tegangan tinggi ya sahabat semua. Jadi yang keempat tanaman yang saya rekomendasikan untuk dijadikan bonsai adalah tanaman lantana. Jadi ini cocok untuk pemula karena tanaman lantana juga masih banyak di alam. Kemudian kita bisa masih mengakali dengan kita sambung dengan lantana mikro agar bunganya juga cepat tumbuh. Karena lantana mikro dia daunnya lumayan kecil-kecil ya, bisa dilihat cukup kecil daunnya, bahkan bisa lebih kecil dari ini untuk lantana. Kemudian bunganya juga sangat-sangat cantik ya. Ini yang warnanya, ini warnanya orange ya. Saya akan kasih lihat yang warnanya putih sama kuning ya. Coba semua, ini yang warnanya putih seperti ini. Ini bunganya sangat cantik sekali ya. Jadi lantana saya rekomendasikan untuk pemula. Jadi ini bonsai lantana saya. Bisa dilihat bongkolnya lumayan besar ya. Jadi untuk lantana perawatannya juga tidak terlalu susah ya. Jadi tanaman ini yang penting dia kena full sinar matahari. Setelah berbunga kita lakukan pemangkasan, maka dia akan tumbuh kuncup-kuncup bunga yang baru seperti ini. Jadi lantana sangat cocok untuk pemula, masih banyak di alam ya. Kemudian ini yang warnanya kuning, bisa dilihat. Oh, ini yang warnanya kuning seperti ini ya, lantana. Kemudian yang berikutnya ada yang tahu ini tanaman apa? Ini tanaman yang tidak kita duga tanaman ini bisa dijadikan bonsai. Ini adalah tanaman mama malu ya, atau putri malu. Jadi tanaman ini sekarang sangat viral dijadikan bonsai. Walaupun di depan saya batangnya tidak terlalu besar ya, susah diperoleh yang besar, tapi tanaman ini sangat cantik bila dijadikan bonsai ya. Inilah proses pembesaran dari tanaman putri malu saya. Keunikannya seperti ini, bisa dilihat sahabat semua. Nah, daunnya akan menguncup ya. Kemudian dia akan berbunga. Bunganya juga lumayan cukup cantik. Ya, jadi yang kelima saya rekomendasikan untuk teman-teman pemula adalah tanaman putri malu. Kemudian yang berikutnya untuk teman bonsai, jadi tanaman ini adalah tanaman yang sangat familiar bagi pebonsai. Inilah tanaman serut ya. Serut saya rekomendasikan untuk pemula. Tanaman ini juga sangat mudah kita peroleh, kemudian perawatannya juga tidak terlalu banyak ya.
Jadi tanaman serut ini dia ada dua jenis ya. Ini serut yang biasa ya, daunnya seperti ini, bisa dilihat. Biasa, dia agak kasar daunnya. Ini adalah serut biasa ya, masih saya taruh di polybag karena ini masih dongkelan ya, baru tunasnya masih sedikit pertumbuhannya. Jadi ini serut biasa, kemudian ini serut lanang ya, ini juga jenis serut ya. Jadi serut lanang dan serut biasa itu sangat jelas sekali perbedaannya. Dilihat dari daunnya. Untuk serut lanang ya, bisa dilihat sahabat semua, ini seperti ini. Nah seperti ini. Kalau serut lanang dia tumbuh duri pada bagian samping daun. Ini yang bersama daunnya dengan landapan ya, seperti ini. Daunnya mengkilap, kemudian agak halus, kemudian tulang daunnya dia menyirip ya. Jadilah untuk serut lanang dia batangnya berduri, kemudian daunnya juga mudah dikecilkan seperti ini paling kecil daunnya. Jadi untuk tanaman serut saya rekomendasikan untuk pemula dijadikan bonsai. Kemudian yang berikutnya, sahabat semua ada yang tahu ini jenis apa? Ini adalah tanaman ilang-ilang atau mangsian ya. Jadi ini adalah bonsai saya, tanaman ilang-ilang atau mangsian. Untuk ciri-ciri daunnya seperti ini ya, seperti asam daunnya. Ini juga tanaman yang mudah kita peroleh ya, di pagar juga banyak ya. Tanaman ini tanaman hama ya, tapi lumayan bagus dijadikan bonsai. Untuk tanaman ilang-ilang, jadi batangnya sangat lentur ya, mudah kita kawati. Inilah hasil dari bonsai ilang-ilang saya. Mungkin ukurannya tidak terlalu besar ya, ini batangnya kecil ya, tapi saya rekomendasikan juga untuk pemula tanaman ini dijadikan bonsai. Sahabat bonsai, untuk tanaman berikutnya adalah tanaman amplas ya. Inilah amplas hitam, daunnya seperti ini. Ini daunnya kasar, ini ukuran paling kecil ya. Jadi amplas atau amplas ini saya rekomendasikan juga untuk pemula karena tanaman ini mudah sekali hidup ya. Jadi amplas ini ada dua jenis ya, ada amplas hitam, kemudian ada amplas putih. Yang ini adalah amplas hitam sahabat semua ya. Jadi amplas juga saya rekomendasikan bagi pemula. Ini sangat cocok dijadikan bonsai. Yang berikutnya adalah tanaman jenis ficus atau beringin ya. Untuk tanaman ficus atau beringin mudah kita peroleh di alam dan masih banyak. Ada banyak sekali jenis ficus ya. Yang di depan kita ini adalah jenis kimeng. Untuk ficus ini kita bisa peroleh juga masih gampang ya. Jadi untuk pemula kita bisa meminta kepada senior kita. Jadi daripada dibuang ranting-ranting dari bonsai ficus ini atau tanaman ficus ini, kita minta daripada dibuang, kita minta kita bawa pulang. Jadi untuk pemula kita tidak perlu membeli ya. Untuk jenis ficus atau beringin sangat mudah kita budidayakan dengan cara stek. Jadi untuk pemula saya rekomendasikan tanaman ficus atau beringin untuk dijadikan bonsai. Sahabat semua, berikutnya ada asoka ya. Bunga asoka juga lumayan bagus dijadikan bonsai. Jadi tanaman ini mudah diperoleh. Tanaman asoka mikro, daunnya juga gampang dikecilkan seperti ini. Jadi nanti kalau sudah rimbun ini akan cantik ketika berbunga, sahabat semua. Jadi tanaman angsoka atau soka cocok dijadikan bonsai untuk pemula. Yang berikutnya ada, siapa yang tidak kenal dengan bunga ini? Bunga bougainville ya, bunga yang lumayan cantik. Jadi tanaman ini memiliki banyak jenis. Jadi untuk yang ini adalah jenis variegata.
seperti ini ya. Ini adalah varigata, kemudian varigata jenis es krim. Jadi bunganya putih bercampur dengan merah seperti ini. Ada corak-corak merahnya. Ini adalah bougainville es krim. Untuk daunnya dia mudah dikecilkan sahabat semua. Untuk bougainville tanaman ini perawatannya juga sangat simpel ya, tidak terlalu banyak, cukup dia terkena sinar matahari dan lakukan pemupukan. Sangat simpel sekali. Jadi rekomendasi saya untuk pemula jadikan bonsai adalah bougainville. Nah sahabat bonsai, jadi demikian ya video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jadi untuk bonsai sebenarnya semua tanaman, semua jenis tanaman bisa kita jadikan bonsai. Untuk itu jangan takut untuk bereksperimen sahabat semua. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jiwa Tani. Sampai jumpa pada video kita berikutnya. Bye bye.